Terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, berbagai spesies hidup memangsa mencari makan, bertahan hidup, berevolusi hingga sebagian punah. Semuanya terjadi sejak dulu sekali di planet yang dinamakan Bumi. Hingga manusia modern dipercaya mulai ada sejak 200.000 tahun yang lalu atau lebih jauh lagi di benua Afrika. Kita manusia hidup di permukaan bumi yang keras dan berbatu, menghirup udara yang mengelilingi planet ini, meminum air yang jatuh dari langit, dan memakan makanan yang tumbuh di tanah. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan suatu aspek lingkungan yang harus dijaga. Keanekaragaman ini menjadi indikator sistem ekologi dan sarana untuk pengetahuan progres spesies. Secara umum, biodiversitas adalah keberagaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Adapun jenis keanekaragaman hayati, yang pertama adalah keanekaragaman genetik. Adapun perbedaan gen pada makhluk hidup akan menyebabkan sifat yang tidak tampak dan juga sifat yang dapat diamati sehingga menjadi berbeda. Yang selanjutnya adalah jenis keanekaragaman tingkat populasi. Variabel di antara populasi adalah merupakan hasil dari adaptasi terhadap kondisi ekologis setempat. Dan yang terakhir adalah jenis keanekaragaman spesies. Spesies merupakan kelompok populasi alami yang nyata dan secara potensial juga dapat berkembang biak berdasarkan reproduksinya terisolasi dari grup lain. Kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang paling dinamis yang dipengaruhi oleh pergeseran lempeng, iklim, dan pola arus laut. Ketiganya berkontribusi pada kekayaan biodiversitas dan kompleksitasnya. Lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah hutan. Indonesia memiliki hutan seluas 97 juta hektar dan menyumbang sekitar 2% dari total luas hutan dunia. Di hutan inilah terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati, yang tidak semua belahan negara lain memilikinya. Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalamnya melingkupi keanekaragaman kekayaan laut Indonesia dengan keanekaragaman hayati biota laut yang mencapai 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Hal ini membuat Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Degradasi lingkungan itu merupakan runtutan peristiwa dari penurunan mutu lingkungan atau penurunan kemampuan daya dukung lingkungan diakibatkan oleh manusia maupun diakibatkan oleh alam itu sendiri. Nah, degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan degradasi ini. Yang pertama, faktor alam. Jadi faktor alam itu seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Nah, degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah. Sumber daya alam didasari oleh tindakan atau upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam jangka pendek tanpa melakukan konservasi untuk kepentingan jangka panjang. Hal ini dapat menimbulkan anomali global warming dan cuaca ekstrim. Eksploitasi ini dapat mengakibatkan kepunahan bagi jenis-jenis tertentu. Apa sih dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan?
Ada 9 dampak. Yang pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Yang kedua, rusaknya ekosistem asal sumber daya alam seperti hutan dan laut. Yang ketiga, fragmentasi dan degradasi habitat. Yang keempat, terganggunya aliran energi di dalam ekosistem. Yang kelima, resistensi beberapa spesies merugikan. Yang keenam, hilangnya spesies penting di dalam ekosistem. Yang ketujuh, introduksi spesies asing. Yang kedelapan, berkurangnya sumber daya alam terbaharui. Yang kesembilan, terganggunya daur materi di dalam ekosistem. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik. Dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar itu. Buat saya tuh luka. Polusi ini terdiri dari polusi udara, air, dan tanah. Nah, polusi udara, air, dan tanah ini memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Perubahan iklim ini seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global ini menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air. Permukaan limbah atau hanya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Masih banyak manusia mendambakan kesembuhan bumi. Segala tindakan kita memberikan efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta ini. Dengan kesadaranmu melihat, ayo bertindak, ambil bagian untuk memulihkan bumi ini. Ini rumah kita, tempat tinggal kita. Hanya bumi yang menyediakan air dan udara untukmu. Hanya bumi yang menumbuhkan tanaman dan memberikan makanan untukmu. Hanya di bumi kita melihat busur warna-warni setelah segarnya hujan.